ayat yang ke-7 pasal 22 dengan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan sabar, pelan. Pada hari terakhir. Iya, apa? Pada hari terakhir. Jadi belum sekarang. Terus? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda keajaiban demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu. Wow, sampai mengusir setan seperti yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Dalam nama Yesus, agak goyang-goyang lagi begini. Demi nama-Mu, terus? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Banyak mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang. Nah. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan sabar. berkata. Sabar. Apa katanya? Pada waktu itulah. Waktu itu kapan tadi? Di ayat di atas. Waktu terakhir. Waktu terakhir itulah Tuhan akan berterus terang. Sekarang Tuhan belum mau berterus terang. Jangan dulu berterus terang. Coba kalau berterus terang dia sekarang. Malunya kita. Betul? Dia bilang, kemarin itu ini begini, ini begini. Lalu dibuka semuanya di depan umum. Aduh. Jangan-jangan aturan datang anak mantu kita yang ganteng, yang cantik. Tapi begitu dibukakan ini. Betul gak? Iya kan? Padahal contohnya calon anak mantu kita ganteng atau cantik. Tapi begitu dibuka aib kita di depan umum, dibikin pakai toa lagi di halaman lapangan mandala. Bisa-bisa jadi anak mantu malu batal. Betul? Tapi dia bilang pada hari-hari terakhir itulah Tuhan akan berterus terang. Baca. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sebelum masuk di hari terakhir itu, sekarang Tuhan masih beri kita pengampunan. Tuhan belum mau bukakan dosa-dosa kita. Tuhan masih mau tutupi semua pelanggaran kita. Nanti baru dia bukakan. Kalau tidak bertobat. Tapi kalau bertobat dia hapus. Dia kasih semua amnesti. Dia kasih pengampunan gratis semua. Tapi kalau enggak berubah, makanya Tuhan bilang jangan perbuat lagi. Kalau engkau perbuat lagi siap-siap nanti dibukakan. Itu kira-kira arti ayat ini. Ada waktunya Tuhan akan berterus terang. Sekarang Tuhan belum mau berterus terang. Karena kalau dia berterus terang, kita semua akan malu. Berarti mempelajari ayat ini, orang melakukan tanda heran, mujizat, memuji dengan luar biasa, jadi pemusik yang bagus, jadi singers yang bagus, jadi penari yang bagus. Padahal melakukan dosa. Tuhan bilang seperti lagu dunia. Lagu dunia itu, dunia ini panggung sandiwara. Kita nyanyi dulu yuk. Karena banyak orang di masa sekarang sedang bersandiwara. Dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatan seperti diurapi Roh Kudus, seperti diurapi malaikat-malaikat, bahkan mirip dengan malaikat-malaikat yang siap terbang begini. Kalau dia sudah bernyanyi, tinggal ujung jarinya yang tinggal di bumi. Tapi hidupnya, karakternya tidak sesuai. Hati-hati kalau tidak berubah. Hati-hati kalau tidak mau bertobat. Tuhan bilang nanti akan dibukakan. Sekarang dia belum mau. Alasannya kenapa dia belum mau? Satu, dia tidak mau mempermalukan. Yang kedua, kenapa dia belum mau berterus terang? Karena dia memberi kita kesempatan membenahi hidup, memperbaiki hidup kita. Baiknya Tuhan ini luar biasa. Baik sekali.
Mengapa kita bersandiwara? Gimana itu ya lagunya? Dari nada mana? Itu siapa yang nyanyi? Wow, dia sudah nubuatkan. Tapi untung itu tidak ada di Narwastu. Betul ya? Betul ya? Haleluya, haleluya. Biarkan orang lain bersandiwara, tapi di jemaat kita, di keluarga kita, semua apa adanya, biarkan transparan. Nah, yang paling sulit sebagian besar atau sebagian kecil saya tidak tahu, nanti silahkan lihat di masyarakat. Sebagian saya melihat di tengah-tengah orang Kristen sangat sulit pekerjaan mengampuni. Kalau Tuhan saja nggak sulit mengampuni, tapi orang Kristen, nggak usah saya sebut agama lain kan, orang Kristen itu paling sulit mengampuni. Itu bisa kita buktikan. Kenapa gereja-gereja terus pecah. Masalahnya karena sulit mengampuni. Masalah kecil jadi besar. Kalau orang Kristen berkelahi dengan sesama Kristen, apalagi sesama anggota jemaat, apalagi pelayan dengan jemaat, lihat saja nanti di status, pasti muncul. Atau di Facebook, biasa tapi lebih di status ya. Saya bilang ini gimana ini? Untung aja nggak ada di Narwastu. Tapi saya lihat status semua yang bikin status di Narwastu nggak ada. Selalu dia bilang, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bikin status itu luar biasa. Kalau buat status itu, buat yang membangkitkan semangat orang, pengharapan orang, walaupun dia putus asa, melihat statusmu luar biasa. Mengampuni itu adalah tugas kita. Sedangkan pembalasan itu bukan tugas kita, itu tugasnya Tuhan. Itu jelas. Mengampuni siapapun, seberapa banyak pun kita disakiti, tugas kita selalu mengampuni. Karena Bapak Ibu Saudaraku, seberapa banyak pun kita tersakiti, seberapa banyak itu pula kita akan diampuni. Itu akan membuat level kita naik. Level kita akan naik kelas, rohani kita makin naik. Apa yang terjadi kelak? Ya, kelak seperti yang kita baca tadi, tidak ada lagi yang tertutup yang tidak dibukakan. Itu kelak di akhir tadi. Tidak ada lagi yang tertutup yang tidak dibukakan. Jadi sebelum itu terjadi, kesempatan kita sekarang menghapusnya dengan minta ampun dan tidak melakukannya. Tidak ada lagi pengampunan nanti, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kelak. Jadi kalau udah kelak, seperti digambarkan 5 perempuan yang bodoh. Pintu sudah ditutup, kata pintu itu kesempatan sudah ditutup untuk bertobat, untuk membenahi diri. Tapi sekarang masih dibuka pintu, jadi untung, cepat-cepat ya, cepat. Pintu itu ditutup ada 2 kategori. Pintu akhir zaman, tiba-tiba kiamat. Sekarang pintu tertutup. Pintu yang kedua, ketika kita menghembuskan napas, tiba-tiba tidak ada sinyal, kan bisa sinyal tidak ada, langsung kita tewas, pintu tertutup. Jadi sebelum pintu itu tertutup, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena semuanya kita ternyata butuh pengampunan. Saat ini Tuhan tetap memberi pengampunan kepada setiap pribadi, sebesar apapun dosa-dosa kita, bahkan digambarkan dalam Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermizi. Yang tahu dosa kita kan bukan orang,
Yang tahu dosa kita adalah diri kita dan Tuhan. Bayangkan hebatnya Tuhan. Yang tahu dosa kita, diri kita dan Tuhan, bukan orang lain. Oleh karena itu, dosamu itu pun minta ampun kepada Tuhan sebelum dibukakan. Maka kita juga wajib mengampuni karena kita sudah diampuni. Suami istri saling mengampuni. Anak-anak dengan orang tua, teman dan sahabat. Karena pengampunan itu akan menyembuhkan kita dan menyembuhkan orang lain. Betapa hebatnya pengampunan itu. Pengampunan itu menyembuhkan kita. Baik jasmani maupun rohani. Juga akan menyembuhkan orang lain. Katakanlah kepada dirimu, disakiti itu biasa. Disakiti itu biasa, mengampuni itu yang luar biasa. Kadangkala sehari bisa berapa kali kita disakuti. Tapi berapa kali kita sehari mengampuni. Sampai ditanya, berapa kali kata Petrus, aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Berapa kali? 70 kali 7. Itu berapa? Itu membuktikan bahwa pengampunan itu tiada batas. Bukan jumlah itu. Pengampunan tiada batas. Pengampunan jalan paling mulia menghadap Tuhan. Pengampunan yang kita beri. Dan kita pun minta ampun. Itu adalah jalan yang paling mulia. Makanya di dalam Matius 25 dikatakan, apabila engkau pergi ke rumah Tuhan, engkau ingin beribadah, engkau ingin memberi persembahan, engkau ingin membakar korban ke rumah Tuhan, alasan ibadah, tetapi engkau belum menyelesaikan, ada masalah yang belum terampuni dengan saudaramu, siapapun saudaramu, Tuhan bilang, engkau pergi berdamai dulu. Engkau pergi rekonsiliasi dulu. Engkau pergi baikan dulu. Setelah itu baru engkau datang ke rumah Tuhan. Maka ibadahmu itu layak. Tapi ketika engkau datang ke rumah Tuhan, selalu memikul-mikul pelanggaranmu, memikul-mikul kesalahan orang lain, engkau tidak pernah selesaikan. Tuhan bilang itu sebenarnya sia-sia. Saya akan akhiri. Yesus adalah teladan kita dalam hal mengampuni. Sebab dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 34. Bisa bacakan ayat terakhir ini. Jadi Yesus mengampuni dan berkata, ampunilah mereka. Saya salah catat nomor ayatnya. Yesus berkata begini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu, saat itu Yesus masih sedang di puncak sengsara karena kejahatan manusia, karena durhaka manusia, karena apa yang dilakukan oleh manusia. Dia puncak dari sengsaranya. Kalau kita umpamanya mengampuni orang, dia sudah 5 tahun lalu kok dia melakukan kejahatan dengan kita atau menipu kita. Kita udah mulai melunak hati, betul? Kan sudah mulai melunak, apalagi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, makin melunak kita anggap itu sudah tidak ada. Tapi ini masalahnya masih sementara terjadi. Bayangkan masih sementara terjadi dan puncak penderitaannya, puncak penganiayaannya, puncak dari pengkhianatannya. Dia sementara mengalami sengsara itu di kayu salib. Dia ditombak, dia dilukai, bahkan diberi cuka. Jadi luka dengan cuka itu sakit sekali. Dia sementara lagi di puncak-puncaknya, tetapi dia bisa memberi pengampunan. Dialah teladan kita.
Kapankah kita bisa mengampuni sementara kita sedang dianiaya, sedang disiksa, sedang dilempari seperti Stefanus. Stefanus kan dilempari mati, tapi dia juga berdoa yang sama, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika ada pengampunan, sakit, penyakit tadi, Stefanus tidak rasa. Lemparan batu demi batu itu, dia tidak rasa karena pengampunan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, kalau ada pun derita kita, penyakit kita, keluh kesah kita seperti tidak terasa. Betapa kuasa dari pengampunan. Saya rindu kita semua di sini, orang yang mau belajar memberi pengampunan. Karena kita pun semua adalah orang yang sudah menerima kasih karunia pengampunan. Tuhan menolong kita. Amin.